tanya, dari mana Mas? Gitu. Awalnya kan sangar gitu kan, wah ini preman gimana nih gitu kan. Nah, setelah salin, terus tempat wudhunya di sebelah sana Mas. Kalau mau ngopi ngambil sendiri, komplit di sana di belakang. Di tempat istimewa Akhirnya kita kompak, udah kita jamaah di sini sampai besok berangkat subuh gitu kan. Nah, ngobrol di sana kira sampai jam 1 pagi. Sharing sama preman-preman itu. Ya dia juga nanya di mana ininya apa itu. Takutnya nanti kambuh gimana. Terus nggak dapat makan, terus asam lambungnya kayak gimana, terus banyak ketakutan nanti hujan kayak gimana. Tapi ketika dilaksanakan, ketika sudah benar-benar titik terendah, lapar banget dan enggak apa ya, ketakutan saja. Kalau terlambat makan biasanya kayak tremor. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wa quwwata. Amma ba'du, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Kendelirang, dan pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari mana Mas? Surabaya semua? Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Oh, yang sana ya? Iya. Ini kan Purbalingga. Iya. Saya dari Probolinggo. Dari Probolinggo sama Surabaya. Dan mereka baru selesai menjalankan amalan ngedanya. Alhamdulillah. 21 ya? 21. Semoga dari perjalanan 21 ini bisa mengantarkan ke 41 segera. Amin. Dan menjadi perbaikan nanti di 41 harinya. Dan kepada para penonton pemirsa semuanya yang selalu senantiasa di Kendelirang, semoga mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari apa yang nanti mereka bincangkan. Kita ngobrol santai, ambil udut sambil ngopi. Gimana Mas kemarin jalan ngedanya? Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Amin. Dan kita juga intinya di perjalanan ngedan saya dan gandengan saya itu ya tawakal. Intinya di situ. Kalau masalah makanan dan rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Alhamdulillah perjalanan yang saya nikmati atau ngedan yang saya nikmati ini ya di samping rutenya luar biasa, juga ini bisa mendidik ketawakalan di hati terutama. Ya, kok perjalanannya kok luar biasa, itu apa yang jadi luar biasa? Ya karena saya pribadi sama gandengan saya nggak turun jalur, saya muter melewati Gunung Liu, terus ya muter pokoknya udah, jadi nggak tahu arah gitu. Intinya jalan aja ngikuti kehendak hati. Kalau metro jenengan sendiri yang disebut tawakal itu apa? Ya intinya berserah diri lah. Ya selama ngedan. Gitu. Berserah diri kepada Allah selama ngedan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada was-was soal urusan apapun. Was-was sih ada, cuman ya kita tenang aja gitu. Allah bersama kita gitu. Keren ini. Yang penting Allah bersama kita. Benar. Jadi mengikuti langkah kaki aja kemana maunya gitu kan. Berarti dari sini ke arah Gunung Liu ya? Dari sini ke Kuningan. Awalnya itu mau muter ini Gunung Cermai. Cuman di sana kok terasa berat, teman-teman itu gandengan saya ini nggak minat, akhirnya turun ngambil Cibimbing, terus ke Luragung ya? Terus muter gitu sampai ke Gunung Liu. Berarti ke Bandar Harjo, pasar itu terus belok kanan lah. Pasar itu pertigaan belok kanan. Terus baru masuk ke arah Gunung Liu.
Itu dulu trek Gubaknya itu ya teman-teman kalau Rakung itu ke arah Bantaraja itu dulu saya juga sempat lewat situ. Tapi memang lumayan ekstrim sih di situ ya. Iya. Tapi se ekstrim di Gunung Liyo itu ya hutan lah. Alhamdulillah di saat kita benar-benar pasrah, tahu-tahu ada motor gitu kan, makan. Ya Allah, di situ rasa bersyukur yang sangat luar biasa. Saya sampai tuh gini, ini hutan jauh dari desa, bahkan mau nyampe ke desa selanjutnya itu kurang lebih 20 kilo. Tapi alhamdulillah tetap ada yang ngasih rezeki. Tetap ada yang ngasih rezeki. Ya dengan itu tawakal, terus berserah diri lah intinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan naik ke daerah apa namanya Cibimbing apa ya? Itu kan juga itu ya naik ya lumayan. Iya. Agak lumayan ekstrim kan? Ekstrim. Apalagi waktu itu nggak dapat makan, kondisi naik. tambah jos. Pokoknya lafaz dikencengi, sholawat dikencengi juga. Alhamdulillah nyampe. Ya, itu kan ada kampung satu di atas itu ya, yang apa namanya agak dulu itu kan. Iya. Di waktu nyampe itu waktunya nggak apa, malam apa siang apa sore? Kalau saya siang, karena sudah berangkat setelah subuh, jadi kan nggak terlalu malam juga, jadi masih aman lah. Saya waktu perjalanan naik itu ada ini ya, apa curug kecil itu di sebelah kiri jalan ya, lihat ya. Waktu naik ke arah itu Cibimbing itu, enggak bendungan kecil, bukan curug. Air terjun kecil itu ada putrinya dulu aku di situ ketemu. Kalau yang saya lihat itu di ini setelah Gunung Liyo apa di Gunung Libis ya, itu ada air terjun kecil. Nah di sana sempat saya berhenti gitu kan, penasaran gitu. Kenapa kok saya penasaran gitu kan? Terus saya kirim tawasul di sana. Ini jalan lagi. Terus kok pengen nengok gitu, ada apa? Akhirnya saya kembali. Balik ke arah itu, bisa melihat curug kecil. Curug itu, ini ada apanya kok positif gitu kan, enak lah gitu. Terus ternyata? Ya akhirnya ini saya nggak lama-lama di sana, kurang lebih 15 menit lah. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Tuh. Sempat saya lihat itu. Di Gunung Liyo itu kan kalau malam kan kabutnya luar biasa juga. Kemarin saya lewat situ aja nggak bisa kok habis maghrib itu. Jam 3 kayak jam 6. Saya nggak sampai ke Gunung Liyonya, jadi perbatasan Jawa Barat sama Kujang itu ya? Itu ya. Ada Kujang. Perasaan kok nggak enak, mau terus itu nggak enak. Terus akhirnya balik. Jadi balik ke arah Cibimbing lagi. Cibimbing terus ke Kuningan lagi. Ke Kuningan langsung turun. Ya arahnya ke Kuningan sih, tapi kita ke Jawa Tengah. Nah setelah turun kok perasaan nggak enak, artinya turun kan. Waktu itu waqiah kok pengennya waqiah di Tugu di Cibimbing itu. Bukan. Di Cibimbingnya kan ada alun-alun, ada kayak semacam Tugu itu. Kok pengen di situ, padahal di situ banyak anak muda nongkrong. Ya udah waqiah di situ. Lah kok ternyata didatengin sama orang yang habis mabuk dan habis mukulin orang. Terus saya ceritanya gini, Mas, itu saya baru saja mukulin orang seusianya saya gitu. Dalam hati, waduh, uang dipukul sekalian ini. Waduh, harus jaga omongan daripada dipukulin. Tapi yang mabuk ini pengen berubah gitu. Dia kan kecanduan kayak minuman sama obat. Canduan, pengen berubah lah, ya ngobrol bentar itu. Alhamdulillah di tengah obrolan dia kok bentar ya tak keluar dulu. Saya kira dia muntah, ternyata dia bawa minum gelasan. Lah kan sedang mabuk kan. Nah itu
minum gelasan dingin, dan itu yang saya lagi inginkan yang gitu. saya minta waktu di atas itu, karena kan jalannya siang, panas. Pengennya itu, dan dikasih sama orang yang minum. Alhamdulillah. Jadi rasanya ya terharu, gak nyangka. Padahal sebelumnya tuh kayak gak, ya pesimis lah, kayak nggak diberi, ya sudah. Apalagi yang ngajak ngobrol mabuk ini. Wah, baunya dan baru mukulin orang lagi. Nah itu, alhamdulillah setelah ngobrol itu subuhnya ternyata dia sholat subuh di masjid. Alhamdulillah. Ya semoga ya karena hidayah itu kadang datangnya kan tidak tahu dari mana kan. Ya. Mungkin kalau orang kayak begitu masuk ke masjid atau misalnya tanya sama kiai, paling kamu kerjanya mabuk kan gitu kan. Nah, sempet nawarin rokok kan. Ini ada rokok 1. Diajak join gitu. Sempet mikir, kalau aku mikir tak nikmati aja. Jadi 1 rokok itu ya. Tapi kan dia kan bukan mabuk kan. Nah itu. Jangan mikir kan iki piye ya. Ini gimana ya? Ya sudahlah. Kurang edan kok. Enggak peduli. Jadi ngerokok bareng akhirnya. Dan ini juga yang saya temukan itu salah satu masjid yang dikelola oleh preman. Ada juga? Ada di daerah kalau nggak salah itu Bentarsari. Jadi pertigaan itu masih masuk Jawa Tengah apa Jawa Barat? Jawa Barat, perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah. Iya, tapi masih masuk Jawa Baratnya. Tapi daerah yang di arah berarti Cimbimbing itu, perbatasan itu. Loragung. Bukan, masih daerahnya saya kurang paham itu. Jadi tapi di yang sana, dari Kuningan ke timur. Iya. Iya. Jadi di sana itu kita kan udah mepet waktu gitu kan. Belum asaran juga, akhirnya 4:30 masuk ke masjid itu. Nah, setelah maghrib berjamaah, saya kaget loh. Ini kok preman semua gitu kan. Ketemu preman. Iya. Masjid yang dikelola oleh preman. Akhirnya di sana kita itu dijamu sama preman-preman itu. Akhirnya kita sharing lah di sana. Ya masyarakat di sana bilang, di sini ini Mas bekas preman tobat, terus yang mengelola itu preman semua di sini. Dari kebersihan masjid. Jadi setiap hari Jumat itu ada kayak rutinan pembersihan masjid gitu. Di sana saya luar biasa baru menemukan masjid yang dikelola oleh preman. Terus apa yang disandingkan mereka kepada jenengan? Ya mereka tanya gitu kan, kenapa kok pakaian seperti itu Mas? Terus saya bilang kita berada di titik nol, gitu kan. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Ya kita dewasanya nggak bawa apa-apa juga, begitu juga dengan mati. Gitu. Akhirnya salah satu preman itu ada yang meneteskan air mata, sampai saya juga nggak kuat gitu kan. Sampai gimana ya, di sana itu kita sungkan sendiri. Waktu mau pamit, saliman tuh tangan satu dicium, jangan seperti itu Mas, kita sama nggak benernya gitu. Kalau mau berubah, ya mungkin nanti ini Mas setelah Masnya sudah fokus di masjid, sudah merawat masjid gitu kan. Alhamdulillah sudah dapat hidayah. Ya itu sih yang sangat berkesan di Ngedan saya ini, ketemu masjid yang dikelola oleh preman. Iya, preman semua. Berarti banyak tato-tato gitu ya? Tato, tapi sebagian sudah ada yang dihapus. Ada yang ini juga sholat pakai sarung tapi menutup aurat lah gitu kan, bekas disetrika gitu kan. Baru dengar kali ini juga. Jadi mereka tuh kaget waktu saya masuk. Awalnya kan dibiarin gitu kan masuk ke masjid. Terus ini sampean masih pakaian dinas pengedanan. Pakaian dinas pengedanan gitu kan. Masuk, setelah itu ganti kan. Dan nengokin gitu kan. Terus nanya, dari mana Mas? Gitu kan. Awalnya kan sangar gitu kan. Wah, ini preman gimana nih gitu kan. Nah, setelah salin, terus tempat wudhunya di sebelah sana Mas.
Kalau mau ngopi ngambil sendiri, komplit di sana di belakang. Di tempat istimewa Akhirnya kita kompak, udah kita jamaah di sini sampai besok berangkat subuh gitu kan. Nah, ngobrol di sana kira sampai jam 1 pagi. Sharing sama preman-preman itu. Ya dia juga nanya di mana ininya apa itu? Pusatnya gitu kan. Saya bilang mabesnya ada di ini di Ciledug gitu saya. Terus ya sharing, saya sebenarnya gini Mas, preman, Masnya mungkin preman juga. Kalau preman sih enggak, tapi nakal iya gitu saya. Akhirnya bedanya preman sama nakal? Kalau saya enggak bertato gitu, kalau Masnya kan bertato. Akhirnya di sana itu kita ngobrol banyak, terus malamnya pun kita dijamu sama ini juga yang apa? Yang ngasih istilahnya pemahaman tentang agama ke preman yang di sana. Dia ketuanya preman lah yang istilahnya ngasih tausiah gitu kan, kalau ada yang belum inilah gitu, belum bertobat gitu. Tapi preman itu kebanyakan dari daerah situ apa dari ada yang dari luar juga? Memang daerah situ. Oh, daerah itu aja. Terus sama nyebutin sama dari Probolinggo itu. Iya, saya bilang dari Probolinggo, Jawa Timur. Banget. Di mana itu? Dikiranya Purbalingga gitu. Terus tanya ke gandengan saya, kamu dari mana? Magelang. Oh, sini Jawa Tengah gitu kan. Akhirnya ya di sanalah menemukan kayak apa ya? Keluarga, terus saling berpelukan. Wah, saya salut preman ini yang mengelola musola apa? Masjid maksud saya. Ya, semuanya kan mengingatkan sama kita sebenarnya. Kejadian-kejadian yang ditemu di jalan itu kan kadang mengingatkan kejadian masa lalu kita. Iya. Wah, dulu mungkin kita kayak seperti itu kan gitu. Jadi iktibar, mentafakuri bayangan kesalahan masa lalu. Masa lalu. Kalau titik nolnya terjadi di mana? Pas kejadian apa? Di waktu drop, serasa saya itu hanya bersama Allah saja. Kan pasti terjadi itu. Entah itulah kayak mungkin melihat sebuah keadaan atau sebuah kejadian di jalan orang lain, mengalami hal dropnya, ada titik nolnya. Kalau yang benar-benar titik nol, kalau saya pribadi itu di daerah ini Kuningan gitu kan. Jalan udah nggak keluar kan, banyak batu tuh. Akhirnya udah ini benar-benar ini apa? Mengeluarkan lafaz. Terus sampai saya tuh malu minta sama Allah itu. Bener, ya Allah gitu. Jadi akhirnya saya fokuskan ini aja. Jadi jalan sambil nunduk, apa yang sesuai pembekalan awal itu jalan sambil nunduk. Tahu-tahu saya tuh nggak ada kretek di hati, Mas sini gitu. Ya Allah gimana ini, saya mikir gandengan saya udah makan apa belum gitu. Kalau jenengan gimana Mas kejadian apa? Sempat apa ya, kan ketakutan sebelum berangkat kan saya punya asam lambung. Takutnya nanti kambuh gimana, terus nggak dapat makan, terus asam lambungnya kayak gimana, terus banyak ketakutan nanti hujan kayak gimana. Tapi ketika dilaksanakan, ketika sudah benar-benar titik terendah, lapar banget dan nggak apa ya, ketakutan saya dia kalau telat makan biasanya kayak tremor. Gemetaran itu biasanya selang setengah hari atau sehari. Ini sempat waktu turun di Kuningan kan 5 hari nggak ketemu sama nasi. Itu sudah gemetaran gini. Alhamdulillah. Cuma hanya beberapa saat sudah hilang. Setelah itu normal lagi. Belum makan juga. Ya alhamdulillah. Terus satu lagi waktu mau ke Pasayangan itu sudah titik terendah lagi, perut sudah benar-benar wah sudah nggak bisa dikondisikan lagi untuk jalan. Ternyata ada bapak-bapak yang nyari anaknya, juga ngedan anaknya. Dikasih ya cuma sekedar roti sama apa ya, minuman itu untuk Masya Allah. Jadi benar-benar di titik terendah sudah nggak kuat. Ternyata rezeki itu
sudah disiapkan sama Allah. Iya. Jadi memang perjalanan itu masing-masing walaupun kita bersama itu kadang berbeda. Nah, karena proses rohani kita itu kan beda. Sehingga akan mencapai titik nolnya itu dengan keadaan yang berbeda juga. iya. Dan setelah kita menjalankan amalan dan akhirnya betapa rasa tahu, ngerti, paham orang kalau diberi, apalagi di waktu kita tidak punya apa-apa, di waktu kita butuh banget. itu kan Iya, rasanya itu kan seperti itu. luar biasa. Jadi nanti kalau kita kembali kepada kehidupan normal lagi, ya sebisa mungkin kalau punya rezeki ya kita kasihkan kepada mereka. Apalagi rasanya itu ternyata seperti itu dikasih orang kan kayak gitu. Meskipun hanya dikasih air, Nah iya. hanya air dingin itu rasanya wah. Ini itu tujuan kita bertawakal kan seperti itu. Iya. Nanti kalau kita dapat rezeki lebih, dapat itu. Ya nggak perlu eman-eman gitu. Ya. Allah semuanya sudah mengatur. Ya. Ya, sedikit bisa berbagi, nanti kan Allah biar mengembalikan lebih banyak lagi kan. Alhamdulillah banyak pelajaran ketika perjalanan itu. Sempat juga istilahnya apa ya, nangis yang nggak bisa ditahan itu sempat. Jadi rencananya kita di alun-alun Luragung itu mau nginep. Ini kok mintanya turun aja. Udah turun. Terus waktu di Ciawi Gebang kok mintanya turun lagi. Udah turun di tengah jalan. Kita ngobrol sama pasangan tentang ya sejarah lah Pak. Entah tiba-tiba ada semacam kayak ada energi yang merangkul gitu. Udah dari situ jalan nangis terus. Kita nggak tahu apa. Terus ketika berhenti di tempat yang enak, udah langsung. Biasanya pasangan saya tak suruh ke depan tuh nggak mau. Emang mungkin nggak tahu, mungkin sudah sehati kali ya. Iya. Kamu ke depan dulu. Nggak jauh dia berangkat langsung. Nangis juga. Nangis. Dia nggak tahu kan, ya nggak tahu kenapa juga. Iya kadang kan ada nangis itu nikmat. Nah, gitu. Saat kita benar-benar di titik aura yang baik, di energi baik itu menangis itu nikmat. Nah, karena kan kita itu memang benar-benar bersama Allah ya. Maksimal itu namanya aura negatif aura positif yang baik. Saya tanya teman saya, gimana rasanya ketika duduk itu? Energinya emang enak buat itu. Nangis beberapa saat udah nggak bisa ditahan, udah selesai. Jalan pun ya masih nangis, sholawat itu nangis terus. Yes, alhamdulillah. Luar biasa. Keren. Ya. Mungkin masnya ada yang mau ditambahkan? Cukup. Karena udah nggak kuat kayaknya masnya, udah menangis. Terima kasih. Semuanya semoga apa yang menjadi perjalanan kemarin bisa dipetik hikmahnya. Amin. Syukur-syukur hikmah itu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bagi diri kita masing-masing, khususnya dan umumnya bagi para teman-teman yang lain yang menonton menyaksikan Kendelireng. Demikian dari kami. Apabila ada kata, ada tingkah laku atau sopan santun yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.